Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilminasika, NIM 19080760058. Saya akan membacakan tentang praktikum 4, yaitu koagulasi dan titik isoelektrik protein pembuatan tahu. Dosen pengampu yaitu Bu Hanifah Setiawati, MPD. Tujuan praktikum yaitu untuk memahami prinsip-prinsip koagulasi pada titik isoelektrik. Dasar teori. Kacang-kacangan dan biji-bijian seperti kacang kedelai, kacang tanah, biji kecipir, koro, kelapa, dan lain-lain merupakan bahan pangan sumber protein dan lemak nabati yang sangat penting peranannya dalam kehidupan. Asam amino yang terkandung dalam proteinnya tidak selengkap protein hewani. Namun, penambahan bahan lain seperti aizen, jagung, atau mineral adalah sangat baik untuk menjaga keseimbangan asam amino tersebut. Kedelai merupakan produk pangan yang sudah lama tumbuh di Indonesia. Saat ini diposisikan tidak hanya sebagai bahan baku industri pangan, tetapi juga sebagai bahan baku industri non-pangan. Kedelai merupakan bahan pangan yang sangat populer di masyarakat. Hampir setiap hari masyarakat mengkonsumsi pangan olahan kedelai. Salah satunya yaitu tahu. Tahu merupakan makanan utama untuk perbaikan gizi karena mengandung protein nabati dengan kualitas terbaik, karena memiliki komposisi asam amino yang paling lengkap dan dianggap memiliki daya cerna yang tinggi, yaitu 85% sampai 98%. Kandungan gizi tahu memang kalah dengan lauk pauk hewani seperti telur, daging, ikan, dan lain-lain. Namun karena harganya yang lebih murah, masyarakat cenderung mengkonsumsi tahu sebagai pengganti protein hewani untuk memenuhi kebutuhan gizi. Menurut Standar Industri Indonesia atau SII, tahu merupakan makanan padat yang dicetak dari susu kedelai dengan proses pengendapan protein pada titik isoelektriknya, tanpa atau dengan penambahan zat lain yang diizinkan. Atas bahan kering, tahu mengandung 59,18% protein, 30,24% lemak, 2,69% abu, dan 7,89% karbohidrat. Tahu juga merupakan sumber kalsium. Mineral lain yang terdapat dalam tahu adalah besi, fosfat, kalium, natrium. Selain itu, tahu juga mengandung vitamin B, kolin, dan vitamin E. Tahu diekstrak dari susu kedelai yang digumpalkan dengan berbagai jenis koagulan. Koagulasi ini disebabkan oleh molekul protein dalam susu kedelai dan kation divalen. Ada banyak cara untuk menggumpalkan protein susu, termasuk melalui pemberian enzim koagulasi protein atau enzim proteolitik, dan dengan pemberian senyawa asam seperti cuka, jeruk nipis, dan belimbing. Konsentrasi cuka untuk tahu adalah sekitar 5%. Titik isoelektrik atau TI adalah daerah pH spesifik di mana tidak terdapat perbedaan protein. Jumlah muatan positif dan muatan negatif adalah sama, sehingga ketika tidak bergerak ketika diletakkan di dalam medan listrik. Harga pH isoelektrik berbeda-beda untuk tiap macam protein. Pada pH isoelektrik atau PI, suatu protein sangat mudah diendapkan karena pada saat itu muatan listriknya yaitu 0. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu ada kompor, blender, panci, pengaduk, kain, cobek, mangkuk, saringan, dan gelas. Bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu ada kedelai 75 gram, air, dan asam cuka. MSDS. MSDS untuk air yaitu memiliki nama alternatif aqua dihidrogen monoksida, hidrogen hidroksida. Rumus molekulnya yaitu H2O. Memiliki massa molar 18,0153 gram per mol. Densitas dan fase yaitu 0,998 gram per cm kubik cairan pada 20 derajat Celcius dan 0,92 gram per cm kubik berupa padatan. Memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Kemudian untuk asam cuka yaitu memiliki rumus molekul CH3COOH, berbentuk cair, warna tidak berwarna, bau pedih atau berbau menyengat, memiliki massa molar 60,05 gram per mol,
densitas 1,04 gram per cm kubik pada 20 derajat Celcius, memiliki titik didih 118,1 derajat Celcius. Bahaya apabila terkena mata, kulit, dan terhirup dapat menyebabkan iritasi. Apabila tertelan dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama tentang pembuatan susu kedelai. Disiapkan 75 gram kedelai. Direndam kedelai dalam air selama 12 jam. Dipisahkan dari air rendaman dan dicuci bersih. Ditambahkan 750 ml air lalu diblender selama 3 menit. Disaring hasil blender kedelai menggunakan kain dan ditampung dalam wadah. Langkah kerja yang kedua yaitu tentang pembuatan tahu. Disiapkan susu kedelai, dimasukkan masing-masing sebanyak 1 gelas ke dalam 3 wadah. Dipanaskan susu kedelai dalam 3 wadah tersebut hingga mendidih. Ditambahkan masing-masing cuka yaitu 0,1 pada wadah 1, 0,3 pada wadah 2, dan 0,5 pada wadah 3. Diaduk secara perlahan pada masing-masing wadah hingga menggumpal. Didiamkan hingga dingin, kemudian gumpalan yang terbentuk disaring. Dipres menggunakan kain yang ditimpa dengan benda berat. Dilakukan proses pengamatan terhadap hasil pres tahu yang terbentuk. Untuk lebih jelasnya bisa disimak video berikut ini. Hasil pengamatan. Pada wadah 1 volume cuka yaitu 0,1 mili memiliki gram tahu yang terbentuk yaitu 0 gram karena tidak ada tahu yang terbentuk
karena proses pengadukan yang terlalu cepat. Untuk wadah yang kedua, volume cuka 0,3 ml, terbentuk tahu sebanyak 14 gram, memiliki tekstur tahu kenyal. Untuk wadah yang ketiga, volume cuka yang dimasukkan yaitu 0,5 ml dan tahu yang terbentuk yaitu sebanyak 25 gram. Tekstur tahu lebih kenyal. Pembahasan. Tahu dibuat menggunakan sifat-sifat protein, dan protein bereaksi dengan asam cuka membentuk gumpalan. Selama keseluruhan proses koagulasi, cuka menjadi protein akan terjadi dengan cepat dan bersamaan. Dalam proses pembuatan tahu, koagulan digunakan untuk mengentalkan susu kedelai seperti asam asetat, bagian cair dari sari kedelai sehingga besar airnya terkoagulasi. Apa yang awalnya dicampur dalam sari kedelai akan tertangkap di dalamnya. Pengeluaran airnya yang tertangkap tersebut dapat dilakukan dengan pemberian tekanan. Semakin besar tekanan yang diberikan, semakin banyak air dapat dikeluarkan dari gumpalan protein. Gumpalan protein itulah yang kemudian disebut sebagai tahu. Bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah kedelai, air, dan asam cuka. Langkah pertama yaitu proses pembuatan susu kedelai. Kedelai kering disiapkan sebanyak 75 gram, direndam selama 12 jam. Setelah direndam, kedelai dicuci bersih. Kedelai yang direndam mengalami pembengkakan karena menyerap air sehingga lebih mudah saat di blender. Setelah kedelai dicuci bersih, dimasukkan ke dalam blender dan ditambah air sebanyak 3 gelas untuk di blender. Kedelai di blender selama kurang lebih 3 menit. Kedelai yang telah di blender disaring menggunakan kain dan ditampung dalam wadah. Langkah kedua yaitu proses pembuatan tahu. Susu kedelai yang di blender pada langkah pertama dibagi ke dalam 3 wadah sama rata. Kemudian dipanaskan 3 wadah tersebut hingga mendidih. Ditambahkan masing-masing cuka 0,1 pada wadah 1, 0,3 pada wadah 2, dan 0,5 pada wadah 3. Diaduk secara perlahan pada masing-masing wadah hingga menggumpal. Didiamkan hingga dingin, kemudian gumpalan yang terbentuk disaring. Dipres menggunakan kain yang ditimpa dengan benda berat. Dilakukan proses pengamatan terhadap hasil pres tahu yang terbentuk. Saat proses pengadukan, protein mulai menggumpal. Penambahan asam cuka pada susu kedelai menyebabkan terjadinya proses koagulasi yang menyebabkan protein mengendap dan menjadi kental. Gumpalan inilah yang menjadi bahan utama yang akan dibentuk menjadi tahu. Pada wadah 1 tidak terbentuk tahu. Terbentuk sedikit sekali karena proses pengadukan yang terlalu cepat dan hanya sebentar, dan api terlalu besar. Pada wadah 2 terbentuk tahu sebanyak 14 gram atau 1,5 sendok dengan tekstur kenyal. Pada wadah 3 terbentuk tahu sebanyak 25 gram atau 2,5 sendok yang bertekstur kenyal dan lebih padat. Menurut Milewski tahun 2001, konsentrasi koagulan yang ditambahkan dan suhu yang ditambahkan saat koagulan ditambahkan akan mempengaruhi kecepatan proses koagulasi dan agregasi protein menjadi didih. Pada konsentrasi dan suhu tinggi, koagulan dan agregasi akan terjadi lebih cepat. Kecepatan koagulasi protein yang terkait untuk membentuk matriks didih dan kemampuan matriks protein untuk berikatan dengan bahan lain, terutama air, yang selanjutnya mempengaruhi tekstur dadih yang dihasilkan. Kesimpulan, dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perbedaan konsentrasi koagulan dan suhu saat proses pemanasan menghasilkan tekstur tahu yang berbeda. Pada wadah 1 hampir tidak terbentuk tahu karena proses pengadukan yang terlalu cepat dan konsentrasi koagulan sedikit. Pada wadah 2 dan 3 terbentuk tahu sesuai dengan banyaknya konsentrasi yaitu 14 gram dan 25 gram. Perbedaan ini dipengaruhi konsentrasi koagulan, suhu koagulasi, proses pengadukan, dan metode pengepresan. Kemudian di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan sebagai acuan percobaan ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.